Bapak Ibu Dekan, Civitas Akademika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang besar tidak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Universitas jelas, Islam jelas. Syekh Yusuf ini yang saya nggak jelas. Syekh Yusuf yang mana? Banyak sekali Syekh Yusuf di Indonesia, tapi ternyata Syekh Yusuf yang namanya selalu saya sebut di mana-mana, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Mengapa disebut di ujung namanya Al-Makassari? Dia sendiri berkata dalam buku yang ditulis, apa kata dia? Aku Muhammad Yusuf lahir di Goa. Anak kandung, masalah anak kandung terjadi kontroversial. Terlepas anak kandung atau anak angkat, yang jelas beliau adalah anak Sultan Alauddin, Sultan Kerajaan Goa, berasal dari Sulawesi Selatan sekarang. Kota yang paling jauh yang pernah saya ceramah, itulah dia kota, namanya Ujung Pandang, kota paling jauh. Karena yang paling di ujung. Sekarang disebut dengan kota Makassar. Lalu apa hubungannya dengan Tangerang? Kenapa Syekh Yusuf tiba-tiba namanya diabadikan orang Tangerang, Provinsi Banten? Ternyata beliau pernah belajar pertama kepada Syekh Ba'lawi, Al-Habib Ba'lawi. Yang kedua kepada Syekh Tahir Al-Aidid. Pertama kepada Syekh Ba'lawi, kedua kepada Syekh Al-Habib Tahir Al-Aidid. Yang keduanya itu adalah para habib besar di negeri Banten, kerajaan Banten waktu itu. Jadi itulah mengapa orang Goa, Sulawesi Selatan, nun jauh di sana, jauh dari Pulau Jawa, tapi namanya diabadikan kemari. Apa maknanya? Pada saat itu belum ada pesawat, baru naik kapal layar, beliau sudah menuntut ilmu jauh kemari. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa menuntut ilmu tidak terbatas dengan kendaraan. Naik pesawat, naik helikopter, naik mobil, naik taksi, naik grab, ini nama orang luar biasa. Kita ambil semangat, spirit perjuangannya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi UNIS mengambil semangat dari Syekh Yusuf Al-Makassari ini, insyaallah. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ceramah ke Sulawesi Selatan dari Pekanbaru transit Cengkareng, 1 jam 30 menit. Dari Cengkareng berangkat lagi ke Makassar, lebih kurang sama 3 jam naik pesawat baru sampai ke Makassar. Syekh Yusuf belum ada pesawat, belum ada kapal terbang, sudah bisa datang belajar ke Banten. Jadi kalau ada orang Banten yang tidak menuntut ilmu di negeri Banten, nah ini mestinya dia hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Luar biasa perjuangan. Maka Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi UNIS yang hadir pada kesempatan ini, walaupun datangnya naik mobil, naik ojek, naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta, maka semuanya insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Makanya tadi siapa yang datang? Katanya sudah ada yang datang dari sholat zuhur tadi, betul? Banyak yang komplain, bukan dari sholat zuhur Pak Ustaz, dari jam 10 Pak Ustaz. Oke, terserahlah. Pokoknya yang jelas semuanya dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi jihad kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jihad Syekh Yusuf. Saya datang kemari bukan ingin berceramah, hanya ingin bercerita tentang nama yang diabadikan menjadi nama universitas. Untuk apa? Spiritnya, semangatnya. Beliau hidup ini kapan Pak Ustadz? 1626. Mudah ingatnya, 1626, 1626, 1626, 1626, 1626. Sedangkan Indonesia pertama kali Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928. Artinya apa? Syekh Yusuf hidup. Seandainya dia hidup sekarang 16, 16, 17, 18, 19, 2000. Andai hidup Syekh Yusuf sekarang umurnya 400 tahun. Artinya apa? 400 tahun yang lalu sudah ada orang Indonesia yang menuntut ilmu, tapi dia tidak hanya menuntut ilmu di Banten. Selesai di Banten, dia langsung terbang menuju Makkah Al-Mukarramah. Tamat di Makkah, melanjutkan menuntut ilmu ke Yaman. Tamat di Yaman, satu riwayat menyebut dia sempat sampai ke Baghdad, Irak. Makanya nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Yusuf nama dia, Makassari nama kampungnya orang Makassar. Tajul Khalwati, Taj crown mahkota, Khalwati nama tarekat yang dia ambil di Baghdad, Irak, namanya tarekat Khalwatiyah. Di Sulawesi Selatan tarekat Khalwatiyah masih ada, diamalkan sekarang. Nama mursyidnya Puang Makkah, masih ada sekarang. Salah satu calon ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? 400 tahun yang lalu ada semangat anak muda yang luar biasa. Dari Makassar menuju Banten, belajar ke Makkah, selesai dari Makkah ke Yaman, dari Yaman ke Irak. Tapi dia tidak tinggal di Jazirah Arab, dia kembali membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang waktu itu belum ada bernama Indonesia, tapi semangat cinta tanah airnya dipupuk sampai hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, semangat menuntut ilmu. Kedua, semangat petualangan. Jadi kalau ada orang Tangerang belajar, kamu belajar di mana? Saya belajar jauh Pak Ustadz. Di mana kamu belajar? Di UNIS. S1 di UNIS. Mudah-mudahan anak-anak UNIS S1 dapat beasiswa S2 ke Amerika, insya Allah. Yang satu melanjutkan kemana? McGill, Kanada. Yang satu melanjutkan kemana? Sorbonne, Prancis. Yang satu melanjutkan kemana? Oxford, Inggris. Yang satu melanjutkan kemana? Cambridge, London. Yang satu melanjutkan kemana? Pokoknya semua program-program beasiswa ambil. Yang dari pendidikan agama Islam, lanjutkan ke Al-Azhar Mesir, lanjutkan ke Ummul Qura Makkah, lanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Malu kalian nanti kalau meninggal dunia ketemu sama Syekh Yusuf. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga insyaallah. Syekh Yusuf, iya, kamu? Saya dari Universitas Syekh Yusuf. Habis S1 kemana belajar? Saya nggak lanjut kemana-mana, mau mati aja. Malu sama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf yang hidup 400 tahun yang lalu, tapi semangat menuntut ilmunya luar biasa. Tapi waktu zaman beliau belum ada titel. Beda dengan Pak Rektor kita, Profesor, Doktor, S1, S2, S3, postdoktoral, Profesor. Mungkin kalau hidup Syekh Yusuf sekarang, Profesornya 3 mungkin. Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah sekolah di Al-Azhar, tapi doktornya 3. Doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia. Buya Hamka tidak pernah belajar. Al-Azhar ngundang dia dari Jakarta terbang ke Kairo, langsung diberi gelar doktor. Saya sakit hati sama Buya Hamka. 4 tahun kuliah di Mesir, cuma dikasih LC, lagi cemas. Buya Hamka nggak pernah belajar. Itu menunjukkan ada kualitas yang luar biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa. Syekh Yusuf orang luar biasa. Buya Hamka orang luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira setelah mendengar semangat belajar dari Syekh Yusuf, apakah adik-adik, anak-anak Sivitas Akademika, mahasiswa UNIS siap melanjutkan pendidikan? Siap melanjutkan S2, S3? Siap ke Timur Tengah dan Barat? Duitnya dari mana? Duit jangan takut, karena program beasiswa di mana-mana. Ustaz Somad waktu S1 dulu di mana? Al-Azhar. 4 tahun di Kairo. Makannya dari mana? Asramanya dari mana? Dari Al-Azhar University, gratis. S2-nya dari mana? Maroko. Beasiswa Ustaz dari mana? AMCI, Ajong Marocaine Coopération Internationale.
dapat beasiswa. Saya termasuk pemburu beasiswa. Kalau duduk di depan internet, beasiswa, enter, beasiswa, 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 beasiswa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan spirit Syekh Yusuf tidak hanya pada namanya, karena siapa anak mahasiswa, mahasiswi UNIS tapi mentalnya tidak seperti Syekh Yusuf, selesai acara ini tolong urus surat pindah ke universitas lain. Tidak layak kamu belajar di sini. Nama yang terlalu besar, kalau orang namanya terlalu besar tidak sanggup memikul nama besar, bawaannya demam. Kira-kira setelah menjelaskan, mendengar cerita tentang Syekh Yusuf ini, ada yang panas dingin nggak? Kalau ada panas dingin itu demam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar di Banten, habis dari Banten pergi ke Makkah, dari Makkah pergi ke Yaman, dari Yaman pergi ke Irak, tapi tetap tidak melupakan kampung halaman. Yang belajar di Tangerang, belajar di UNIS, selesai tamat kuliah, bangunlah kampung halamanmu. Jangan tinggal di kota, karena kota sudah sumpek, sudah macet, sudah banyak orang manusia. Pulang ke kampung halaman, bangkitkan. Yang dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, buat sekolah di kampung, TK, SD, SMP, SDIT, SMPIT, SMAIT. Tapi kami Pak Ustadz belum ada modal. Kamu kan ganteng, cari anak gadis yang kaya-kaya, cari yang kira-kira mertua tanahnya luas, sudah batuk 3 hari lagi mau mati. Spirit yang luar biasa. Nah, ini adalah kebanggaan. Belajar di Banten, belajar di Tangerang, belajar di UNIS. Setelah itu nanti pulang membangun kampung halaman. Kamu dari fakultas apa? Saya dari Fakultas Teknik Pak Ustadz. Kembangkan mesin untuk menggiling padi, mesin untuk lihat bagaimana di Jepang. Di Jepang orang nyemprot padi tidak lagi manual, tapi pakai apa? Pakai drone. Selesai nyemprotnya, manennya pakai traktor. Siapa itu? Kita ke depan insya Allah kalau ada lomba musabaqah tilawatil Quran, Indonesia tidak diragukan lagi juara. Allahu Akbar. Tapi kita ke depan bermimpi akan ada lomba robot memanen kopi. Dari mana itu? Dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Tidak mustahil. Kenapa? Karena ini semua adalah cipta, karya, karsa, hasil pemikiran manusia. Otaknya sama, kepalanya sama, tapi isinya macam-macam. Ananda Qori kita tadi kecil. Kenapa Qorinya anak kecil? Kenapa tidak yang lain? Sebenarnya UNIS mau menunjukkan ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad begini loh di UNIS. Anak-anaknya aja mantap ngaji, apalagi yang gitu. Sedang anak-anaknya aja ngajinya luar biasa, apalagi kakak-kakaknya. Kalau nggak percaya tes aja satu-satu. Ustadz jangan suuzon. Insya Allah, karena nama yang kalian bawa ini luar biasa. Universitas Islam. Maka ketika kalian belajar di sini, bawa keislaman. Kalau ada orang yang belajar di UNIS tapi tidak membawa ini identitas Islam, maka kalau begitu robah saja namanya. Apa namanya? UNS. Tidak ada I-nya lagi, hilang I-nya. Maka UNIS ini tanggung jawab yang luar biasa. Orang tidak mau tahu kamu jurusan apa, berasal dari fakultas apa. Yang orang tahu bahwa kamu dari UNIS. Tamat dari UNIS pasti bisa jadi imam. Tamat dari UNIS pasti bisa jadi khotib. Tamat dari UNIS pasti bisa menjadi mengajar mengaji. Tamat dari UNIS. Kenapa? Karena bawa identitas Islam. Tapi insya Allah Abdul Somad bukan suuzon, bukan meragukan. Ini hanya ingin membangkitkan semangat kembali insya Allah. Amin. Pulang beliau dari perantauan yang panjang, menikah dengan anak penguasa bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsawan artinya bangsa yang hidup di awan. Artinya apa? Syekh Yusuf tidak memikirkan perempuan ketika masa belajar ke Banten, belajar ke Yaman, belajar ke Makkah, belajar ke Irak,
belajar saja, belajar. Setelah pulang, justru bangsawan-bangsawan itu yang menawarkan anak-anak gadisnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kalian belajar saja, belajar S1, IP-nya 4, dapat beasiswa, S2, S3, pulang kalian, insya Allah bangsawan-bangsawan Tangerang akan membelikan anak-anak gadisnya. Jadi jangan, sekarang nggak penting itu pacaran. Apa itu pacaran? Ngomong kosong semua itu. Betul. Yang sudah terlanjur pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Saya aja kurus, hitam, kering, jelek, nggak ganteng. Coba lihat komen-komen di FB dengan Instagram. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian anak-anak Unis yang ganteng-ganteng. Maka insya Allah anak-anak Unis yang ganteng-ganteng ini akan dipinang oleh bangsawan-bangsawan insya Allah. Amin. Akan dipertemukan kalian dengan yang soleha-soleha insya Allah. Amin. Yang ngomong amin yang belum nikah. Amin. Yang ngomong amin yang udah nikah bukan pula anak Unis. Gak apa-apa, karena dakwah ini bukan hanya untuk keluarga Unis, untuk semuanya.